Tuhan lambaikan tangannya bersama-sama dengan saya. Haleluya. Yuk MDC Tebing Tinggi, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari semuanya jemaat Tuhan. Kami tak pernah ragu Tuhan. Kami tak pernah bimbang. Sebab Tuhan Yesus bersama kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Mari semuanya sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yuk, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari semua jemaat Tuhan, suaranya dong. Kita bersama-sama puji Tuhan, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan Yesus setia. Pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Suara jemaat Tuhan, Yesus Kaulah Raja atas hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yo, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Jemaatnya Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. semuanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Janji Tuhan selama-lamanya untuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Ada di sini yang nggak punya masalah? Nggak ada ya, kita semua punya masalah. Tapi kalau kita hidup di dalam Yesus, masalah beres KB, amin. Amin. Selalu ada mujizat Tuhan yang Tuhan Amin. kasih untuk kita untuk bisa diselesaikan, amin. Amin. Mari kita datang memuji Dia, menyembah Dia, haleluya. Yuk. GKP BMDC Tebing Tinggi, kita memuji Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama siapa? Yesus kita hadapi. Sekali lagi ya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama siapa? Siap hadapi. Siap hadapi yo. Yang penting ada
Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada siapa? Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus buat beres semuanya, amin. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama siapa? Yesus. Bersama Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin, amin. Beres kabeh. Sekali lagi ya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, semuanya Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres semuanya, amin. Semua masalah selesai sama Tuhan Yesus, amin. Beri sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Percaya ya, Tuhan Yesus beresi semua masalah kita, amin. 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 Bilang kanan kirinya sama Yesus, beres kabeh. Iya dong, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, memuji menyembah-Mu Tuhan. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertahta selamanya. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku percaya Allah Bapa, ku
percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Oh, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya ada kebangkitan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang agung, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Kau Allah kami Tritunggal, Kau Allah kami yang hidup. Kami mau percaya kepada Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, membawa damai, membawa sukacita. Haleluya, Kau Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di tangan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Janji Tuhan ajaib bagi setiap kita. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir. Haleluya, hidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Di dalam kekuatan-Mu Tuhan, di dalam kekuatan-Mu Bapa, kami berserah penuh. Segalanya bagiku, kami percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, Janji-Mu ya dan amin Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Kami berserah penuh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus, di dalam kelemahan kami Tuhan, kami berserah penuh atas kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau besar, Kau agung, Kau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kelihatan ya, memang kalau awal bulan itu luar biasa saudara ya. Tapi sampai akhir bulan harusnya tetap luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita belajar hari ini kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dalam segala situasi kita mau tetap percaya. Katakan kiri kanan kiri saudara, tetap percaya. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara tentang percaya kepada Tuhan ini adalah bagaimana iman yang sejati itu membuat kita tidak goyah melewati pengalaman, bahkan sesuatu yang tidak kita inginkan, bahkan sesuatu yang tak dapat kita pahami. Seringkali mungkin dalam kehidupan ini kita mengalami suatu keadaan atau kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa itu bisa terjadi, sehingga mungkin kita bertanya, Tuhan kok kayak gini ya, kok seperti ini keadaannya, kok bisa aku mengalami kesulitan ini, kok bisa aku mengalami situasi seperti ini. Tetapi kita mau belajar bagaimana suatu iman yang sejati itu adalah bagaimana iman yang sekalipun hal-hal yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan kadang-kadang hal tersebut tidak dapat kita pahami, kita mau belajar bagaimana iman kita tidak akan goyah. Katakan kanan kiri saudara, iman Anda tidak akan goyah. Iman Anda tidak akan goyah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana iman yang sejati yang tidak goyah sekalipun melewati pengalaman yang tidak diinginkan dan juga tidak dipahami, itulah iman yang terdapat dalam diri Nabi Habakuk. Bagaimana saat ia tidak dapat memahami mengapa Allah kok bisa membiarkan umatnya, yakni bangsa Yehuda itu mengalami masa-masa yang sukar. Untuk itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari boleh bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan untuk kita bisa belajar bagaimana iman yang sejati dari seorang Nabi Habakuk, bahkan di dalam keadaan yang tidak diinginkan, bahkan hal yang tidak dapat dipahami. Kita membaca secara bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya membaca ayat yang kelima, Bapak Ibu ayat yang keenam. Saya duluan, 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percaya. 6, 1, 2, 3. Ya. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berang-berangasan, Yang menjajah seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari.
saudara-saudari, kita perlu sedikit belajar untuk kembali mereview apa yang sudah disampaikan di minggu yang lalu tentang latar belakang kitab Habakuk. Nah, kitab Habakuk ini adalah memulai dialog, percakapan antara Nabi Habakuk dengan Allah. Apa percakapannya? Percakapan sehubungan dengan bagaimana kesukaran yang dialami oleh umat Yehuda karena kejahatan merajalela di tengah bangsa Yehuda. Jadi Nabi Habakuk dialog sama Tuhan. Kok bisa ya di tengah-tengah bangsa Yehuda ini ya ada banyak hal-hal kejahatan merajalela, keadilan itu tidak ditegakkan, bahkan kebenaran itu malah diputar balikkan. Di dalam hal ini Habakuk melihat orang benar itu ditindas oleh orang fasik. Sementara itu ada juga perbantahan dan pertikaian semakin menjadi-jadi. Itu yang kita kemarin belajar dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dalam keadaan itu Habakuk bertanya, "Mengapa Tuhan? Kok Engkau membiarkan semua hal itu terjadi?" Dan bukan itu saja, sebagaimana yang tertulis dalam Habakuk pasal 1 ayat 6. Di saat itu, sebagaimana yang sudah disampaikan minggu lalu, dalam keadaan bangsa itu kejahatannya merajalela, ya, dalam semuanya itu rupanya saudara-saudari, di saat itu kerajaan Babel atau kerajaan orang Kasdim sedang bangkit menjadi sesuatu kekuatan yang mengancam kerajaan Yehuda. Kalau kita melihat dalam Habakuk pasal 1 sampai 6, pasal 1 ayat 6, bahwa kitab ini mencatat situasi bangsa Yehuda tahun 609 sampai tahun 605 sebelum Masehi. Karena tahun 605 sebelum Masehi, tentara Babel melakukan serbuan yang pertama, dan pada serbuan yang ketiga kali berturut-turut, yaitu tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem, kota kebanggaan bangsa Yehuda saat itu dihancurkan dan bait suci yang ada di dalamnya diruntuhkan. Nah, menghadapi tadi bangsanya sendiri, bangsa Yehuda tadi, keadilan itu diputar balikkan, kejahatan merajalela. Ternyata kemudian tidak berapa lama kemudian ada serangan dari kerajaan Babel, dari kerajaan Kasdim, ya, itu meluluhlantahkan Yerusalem, sehingga mereka menghadapi kesukaran yang luar biasa. Nah, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 2 sampai 4, Nabi Habakuk secara jujur mengungkapkan keresahan hatinya kepada Allah. Kok bisa kayak gini umatmu Tuhan? Udahlah, keadilan tidak ditegakkan, kejahatan merajalela, kebenaran diputar balikkan. Sekarang bangsa Yehuda ini juga diserang oleh kerajaan Babel. Negerinya dihancurkan, kota kebanggaan Yerusalem meluluhlantah. Dia pun menyampaikan keresahan hatinya kepada Tuhan. Kenapa? Kok bisa kayak gini yang terjadi, Tuhan? Karena ia tidak dapat memahami jalan yang Allah tempuh bagi umatnya. Dan menanggapi pertanyaan dan ungkapan keresahan hati Habakuk tersebut, di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai ayat 11, Allah itu memberi jawaban. Habakuk resah melihat keadaan yang sukar untuk dipahami. Dia bertanya kepada Tuhan, dan Allah memberi jawaban tentang bagaimana kedaulatan Allah. Katakan kanan kiri saudara, kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Bagaimana kedaulatan Allah itu atas bangsa Yehuda maupun bangsa Kasdim yang harus dipahami oleh Nabi Habakuk supaya imannya kepada Allah tidak menjadi goyah. Dengan kata lain, iman yang sehat, iman yang sejati akan membuat kita tetap berserah kepada kedaulatan Allah. Sekalipun, saya ulangi, berserah kepada kedaulatan Allah sekalipun keadaan, kejadian yang kita alami tidak kita pahami, tidak kita mengerti. Kita perlu berserah kepada kedaulatan Allah. Apa itu kedaulatan Allah?
Kedaulatan Allah, sebagaimana seorang teolog yang bernama Louis Berkhoff dalam bukunya Systematic Theology, dia berkata bahwa kedaulatan Allah itu adalah bagaimana otoritas yang mutlak dari Allah, yang adalah Sang Pencipta dan Raja atas seluruh ciptaannya. Saudara, saya ulangi, iman yang sejati itu sekalipun keadaannya tidak diinginkan, sekalipun keadaannya tidak dipahami, perlu berserah kepada kedaulatan Allah. Apa itu kedaulatan Allah? Itu adalah otoritas yang mutlak dari Allah. Siapa Allah? Sang Pencipta dan Raja atas seluruh ciptaannya. Kita kadang-kadang lupa kalau kita adalah ciptaan. Bagaimana mungkin ciptaan mau memerintah Sang Pencipta? Halo? Halo saudara-saudari, siapa kita? Ciptaan. Katakan kanan kiri saudara, kita ini adalah ciptaan. Siapa saudara? Kita adalah ciptaan. Katakan kanan kiri lagi, sadar diri. Sadar diri. Ini yang paling penting saudara. Kita sadar nggak sadar, kita merasa kita pencipta dan kita mau mengatur Tuhan, betul? Kita mau mengatur Dia berjalan sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, harapan kita. Kita lupa diri bahwa kita adalah diciptakan, kita adalah ciptaan. Kita perlu disadar sehingga kita berserah kepada otoritas mutlak, kedaulatan mutlak dari Allah Sang Pencipta. Otoritas yang kemudian nampak melalui bagaimana kehendak dan kuasanya itu dalam, perhatikan ini, menentukan tujuan dari segala sesuatu. Karena Allah itu Sang Pencipta, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Berhikmat, Dia tahu tujuan akhirnya. Yes. Amin. Sedangkan Anda, kita semua di tempat ini adalah ciptaan. Kita tidak Maha Kuasa, kita tidak Maha Tahu, kita tidak Maha Berhikmat, sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan akhir. Betul? Iya. Ada amin? Kita perlu sadar akan kedaulatan Allah. Daulatannya itulah yang akan menentukan tujuan dari segala sesuatu. Dengan kata lain, Allah memegang kendali. Katakan kanan kiri saudara, Allah memegang kendali hidupmu. Allah memegang kendali hidupmu. Allah memegang kendali hidupmu. Allah berotoritas dalam hidupmu. Amin. Allah berdaulat dalam hidupmu. Allah memegang kendali atas segala yang ada di alam semesta, dan itulah kedaulatan Allah. Amin. Berarti iman yang sehat atau iman yang berserah kepada kedaulatan Allah itu nampak dalam tiga sikap. Kalau kita ini percaya kepada kedaulatan Allah, otoritas Allah yang menentukan segala tujuan, yang memegang kendali segala sesuatu, apa sikap iman kita? Ada tiga hal Bapak Ibu. Yang pertama, wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada sudut pandang Allah. Nah, ini yang seringkali kita tidak pahami Bapak Ibu. Kita selalu melihat keadaan itu dari sudut pandang Kita sendiri. kita. Kalau hari ini di tengah-tengah dihadirkan di sini gajah, ya, saya memandang dari sini, Anggi dari belakang sana, Ibu Justinok dari depannya sana, Pak Daniel dari belakang sana. Kalau ditanya gajah itu seperti apa rupanya, saya akan katakan, karena pandangan saya dari sini, saya akan katakan gajah itu badannya besar. Salah nggak? Tidak. Salah nggak? Tidak salah. Lalu Anggi karena memandang dari belakang, dia bilang apa? Gajah itu buntutnya panjang. Benar nggak? Benar. Benar, saudara. Lalu yang dari depannya sini tadi melihat, oh gajah itu apa? Gadingnya dua. Salah? Tidak salah. Oh, salah. Tapi jawabannya berbeda-beda nggak? Berbeda. Kenapa? Karena dari sudut pandang yang berbeda. berbeda. Nah, kita perlu Bapak Ibu, ya, sekalipun menghadapi keadaan yang sukar, yang tidak dapat kita pahami, jangan hanya bersandar pada sudut pandangmu sendiri. Kalau saya egois, saya bilang, enggak, ekor gajah itu badannya besar, nggak ada ekornya, nggak panjang ekornya. Saya bilang, enggak, gajah itu nggak gitu, gajah itu nggak ada gadingnya. Karena
hanya berdasarkan pandangan saya yang dari sini. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita melihat hanya dari sudut pandang kita sendiri. Lalu kita bilang, Tuhan gak betul yang caramu, Tuhan gak benar caramu, ini yang paling benar. Ada amin? Amin. Betul tidak? Benar. Seringkali kita melihatnya dari sudut pandang kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kalanya kita tidak dapat memahami mengapa Allah mengizinkan suatu peristiwa terjadi. Dan tapi di sini kita perlu menyadari bahwa sudut pandang kita sangatlah terbatas, sehingga kita tidak dapat melihat seperti Allah melihat. Sama seperti saya bilang tadi, kita terbatas, nggak melihat tujuan akhirnya, betul? Sehingga ketika melihat dari sudut pandang kita, sepertinya sudah mentok, sepertinya sudah nggak ada jalan. Tapi Allah, karena Dia Maha Tahu, Maha Berhikmat, Dia bisa melihat satu tujuan akhir dari keadaan kita. Amin. Allah dalam hal ini juga menyuruh Nabi Habakuk jangan melihatnya dari sudut pandangnya sendiri. Tapi Allah menyuruh Nabi Habakuk untuk melihat keadaan yang sedang terjadi sekalipun di tengah bangsa Yehuda, itu dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu sudut pandang Allah yang lebih luas dalam memandang suatu keadaan. Sama seperti kalau saudara naik mobil di jalan tol. Kalau dulu saya pakai Brio, Brio itu kan pendek, saudara. Begitu macet kejadian di jalan tol, saya nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kenapa? Pendek, saudara. Terhalang pandangan saya. Jadi kalau ada macet di jalan tol itu saya nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi berbeda dengan supir truk, supir bus. Kenapa? Dia bisa melihat jauh lebih ke depan. Kenapa? Karena posisi duduknya dia jauh lebih tinggi. Dia tahu melihat ke depan. Oh, maka nyawa ada kecelakaan di depan. Amin. Begitu juga dalam hidup kita. Kita itu seringkali seperti saya yang naik mobil Brio yang pendek, terhalang pandangannya, nggak melihat, sudut pandangnya hanya segini. Tapi Tuhan itu seperti supir truk yang posisinya jauh lebih tinggi, yang bisa melihat jauh lebih ke depan. Ada amin? Ada amin? Katakan kanan kiri saudara, Allah memandang jauh ke depan. Allah memandang jauh ke depan. Memandang jauh ke depan. Dan sudut pandang yang berbeda dapat berakibat pada luasnya wawasan kita. Sama seperti saya tadi, kalau sudut pandang saya hanya naik Brio, sempit yang saya lihat. Tapi kalau supir truk yang posisinya lebih tinggi, lebih luas yang dilihat. Itu sebabnya kan kalau supir bus itu kok berani dia nyalip ya. Saudara lihat supir bus itu, kalau kok mobil, wah, satsut. Kenapa? Pandangan dia lebih luas. Dia tahu apa yang terjadi di depan. Kalau saya Brio, satu ada mobil nutup aja udah nggak tahu, saudara. Apalagi mobilnya besar, udahlah saudara, terhalang. Nah, sudut pandang yang berbeda dapat berakibat pada luasnya wawasan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang dikatakan di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kelima. Tuhan bilang gini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Allah menyuruh Habakuk agar memperhatikan apa yang terjadi di antara bangsa-bangsa, dan bukan hanya pada keadaan bangsa Yehuda saja. Tuhan bilang, Habakuk, jangan lihatnya dari keadaan sekitar bangsa Yehuda saja, tapi lihatlah bangsa-bangsa. Akhirnya Allah ingin melihat, mempertunjukkan pada Habakuk untuk meluaskan sudut pandang dia. Point of view-nya, sudut pandangnya lebih luas lagi. Jangan hanya terpaku pada keadaan Yehuda saja. Kalau hanya melihat dari sudut pandangnya yang terbatas, kalau melihatnya dari sudut pandangnya yang terbatas, ia tidak akan dapat memahami keseluruhan karya Allah. Sama seperti mobil Brio tadi, nggak bisa melihat luasnya yang jauh, pandangan yang lebih jauh ke depan.
Ini yang Tuhan mau, harus menyesuaikan sudut pandangnya dengan sudut pandang Allah. Kita juga begitu Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau kita juga melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah. Kalaupun kita tidak dapat memahami sudut pandang Allah, kenapa kok begini? Keadaan saya terjadi begini, keinginan saya begini, tapi yang terjadi seperti ini. Kalaupun kita tidak dapat memahaminya, tapi percayalah Bapak Ibu, karena Allah adalah pribadi yang maha baik, maka kita percaya bahwa semua yang Ia lakukan adalah baik adanya. Yang setuju katakan amin. Apa yang Allah lakukan, sekalipun engkau tidak pahami, engkau tidak mengerti, adalah baik. Amin. Nah, Tian mana Tian? Tolong putarkan, ada satu video supaya saudara belajar tentang pentingnya satu sudut pandang. Ternyata sudut pandang yang berbeda itu menentukan Bapak Ibu. Ya, tolong pengen ada video di desktop. Bagaimana melihat dari suatu sudut pandang yang berbeda itu ternyata beda keadaan kejadian yang terjadi. Ini video ini ada suatu iklan tahun 1984 dari majalah The Guardian ya. Ini bagus sekali video Bang ya, ada di desktop. Tentang sudut pandang. Supaya saudara belajar nih, kalau saudara terjadi dalam kehidupan saudara, jangan melihatnya hanya dari sudut pandang tertentu saja. Di desktop ya, ada. Bagaimana melihat, ulangi ya, oke, ulangi. Nah, ini belajar ya sudut pandangnya saudara. Kalau saudara melihat sepertinya ini laki-laki sedang dikejar oleh seorang polisi. Nah, itu ada polisi, ada seorang pria, sepertinya dia seorang penjahat. Dan dia sepertinya hendak merampok tas. Sepertinya. Tapi keadaan yang terjadi sebenarnya adalah dia sedang menyelamatkan seseorang yang hampir tertimpa oleh reruntuhan gedung bangunan. Kalau dari sudut pandang tertentu, sepertinya dia seorang penjahat yang dikejar oleh seorang polisi. Dan kemudian dari sudut pandang tertentu kita melihat, oh dia sepertinya sedang ingin melakukan kejahatan, dia ingin merampok yang bapak-bapak tadi. Tapi dari sudut pandang yang lebih luas, ternyata dia ingin menyelamatkan si bapak tadi dari reruntuhan gedung bangunan. Dia berkorban nyawa. Nah Bapak Ibu, seringkali kita kayak gitu sudut pandangnya sama Tuhan, betul? Ketika keadaan terjadi tidak seperti harapan kita, tidak sesuai kita inginkan, kita curiga sama Tuhan, betul kan? Sama kayak tadi sama laki-laki itu, kita curiga ini penjahat ini. Kenapa kok keadaan kayak gini, keadaan terjadi begini, kenapa gini? Ini Tuhan ini kayaknya mau jahat sama saya, kayaknya mau melakukan sesuatu yang gak baik sama saya. Sering kali kita punya paradigma begitu, pola pikiran seperti itu. Hari ini kita mau belajar bertobat, karena Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Hari ini kalaupun engkau tidak mengerti, tapi percayalah apa yang Allah lakukan itu baik. Amin. Mari dari sekarang kita belajar memandang kepada kedaulatan Allah. Kita melihat dari sudut pandangnya Allah. Amin. Tidak dari sudut pandang kita sendiri. Amin. Amin. Yang kedua, wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada cara kerja Allah. Nah ini wujud dari iman yang sehat, yang percaya kepada kedaulatan Allah adalah berserah kepada cara kerja Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, karena Allah adalah pribadi yang berdaulat. Nah ini perhatikan ini. Saya ulangi, pribadi yang berdaulat adalah pribadi yang memiliki otoritas yang mutlak. Karena Allah adalah pribadi yang berdaulat, ingat ini, cara kerjanya tidak harus sesuai dengan cara kerja kita. Ini yang saudara perlu ingat. Katakan kanan kiri saudara, tidak selalu sesuai dengan cara kerja kita. Nah inilah yang seringkali menjadi problemnya dalam hidup kita itu. Kita mau Tuhan itu bekerja, bertindak sesuai cara kita. Inilah
seringkali menjadi penghalang di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan, karena kita mau Tuhan itu bekerja seperti cara kita. Dan ini yang membuat seringkali kita kehilangan iman yang sehat. Lama kali Tuhan, nggak datang-datang Tuhan, nggak tolong-tolong Tuhan, nggak berubah-ubah keadaan Tuhan. Karena kita ingin Tuhan itu seperti cara kerja kita. Tetapi Tuhan katakan di ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, dan heran-heranlah dan terkenganglah. Tuhan katakan apa? Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percaya. Tuhan katakan gitu sama Nabi Habakuk. Di tengah protesnya, di tengah keresahannya, dia sampaikan kenapa begini, kok nggak bisa dipahami. Tuhan bilang sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang Allah lakukan tidak akan dapat dicerna oleh akal Habakuk. Bukan karena apa yang Allah lakukan itu irasional, tapi karena hikmat yang ada pada manusia itu terbatas untuk memahaminya. Apa yang Tuhan lakukan itu bukan bertentangan dengan akal sehat, bukan irasional. Tapi apa yang Tuhan lakukan itu adalah suprarasional. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, namun di luar kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang Allah lakukan dalam hidup kita yang seringkali dalam tanda kutip namanya mukjizat, itu bukan sesuatu yang irasional, bukan tidak masuk akal, tapi suprarasional yang melampaui akal manusia. Bapak Ibu saudara-saudari ya, mukjizat yang Tuhan kerjakan bukanlah irasional, namun suprarasional. Mukjizat berjalan di atas air atau mengubah air menjadi anggur tidak bersifat irasional, tetapi bersifat suprarasional, yaitu berada di luar kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Bagaimana kemudian respon kita adalah diperlukan iman. Supaya mukjizat itu yang suprarasional itu terjadi, saudara perlu memiliki iman. Dan iman itu bukan memaksa Tuhan bekerja sesuai cara. Amin. Seringkali Tuhan, aku beriman Tuhan, tapi imannya maksa Tuhan. Tuhan, aku beriman ya, aku kasih ini Tuhan, aku beriman nanti dapat sekian Tuhan. Ternyata Tuhan gak kasih, mulai kendor imannya. Iman itu tidak memaksa Tuhan, tapi iman berserah kepada kedaulatan Tuhan, bahwa dia mampu melakukan suprarasional, melakukan mukjizat yang melampaui akal. Amin. Iman yang percaya bahwa Allah adalah pribadi yang berdaulat dan berserah kepada cara kerja Allah. Kalaupun kita tidak dapat memahaminya dan tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap percaya bahwa cara kerja Allah itu adalah yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan bagaimana cara kerja Allah tidak seperti selalu yang saya harapkan. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu, kita berdoa untuk merenovasi lantai 3, betul? Kita ingin mengkanopi lantai 3, betul? Kemarin sudah ada dananya. Tapi saudara perlu tahu dulu, merenovasi lantai 3 itu Bapak Ibu saudara-saudari, dan merenovasi semua gedung gereja ini, utang kita masih ada. Utang kita masih ada 60 juta lagi ke majelis pusat yang belum kita bayarkan karena kita merenovasi gedung gereja ini, saudara. Tapi kita ada utang berapa? 60 juta lagi, sampai hari ini masih ada utangnya. 60 juta lagi, Oktober 2026 itu jatuh tempo, saudara. Berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. Ini Agustus, September, Oktober. Udah jatuh akhir bulan ini, udah mau jatuh tempo nih, saudara. Sementara kita mau semangat membangun kan? Udah berdoa-doa, Tuhan mau renovasi lantai 3, pasang kanopi, kok kayaknya terasa lambat, saudara. Kok nggak ada kemajuan. Kemarin merenovasi lantai 2, Tuhan tolong siap. Merenovasi lantai 3 untuk kanopi, Tuhan sepertinya tidak menunjukkan apa-apa. Seperti berdiam. Seperti berdiam.
Ternyata Tuhan mau lunasi dulu hutangmu. Ya kan? Ternyata Tuhan mau lunasi dulu hutangmu. Saudara tahu nggak, waktu saya kirim surat ke majelis pusat, ya, saya kirim surat ke majelis pusat, saudara-saudari, itu sampai sekarang nggak ada dikirim bantuan apapun, saudara, untuk renovasi gedung gereja kita. Dan kemarin pertemuan regional, saudara, ini luar biasanya mujizat Tuhan. Kita doa-doa, tapi Tuhan cara kerjanya nggak seperti yang kita harapkan. Apa, saudara? Waktu pertemuan regional kemarin, bendahara umumnya sampaikan apa? Pak Steven, berapa lagi hutang? Jatuh tempo 60 juta, Oktober 2026. Ya udah, buat aja surat ke majelis pusat. Buat surat minta didiskon hutangnya, saudara, 60 juta lagi. Oh gitu ya Bu? Iya, buat surat. Oh semangat lah saya, saudara. Langsung buat surat, dan kirim. Nah waktu dikirim, bendahara umumnya bilang, Pak Steven, itu kalau bisa langsung cantumkan jumlahnya, saudara. Mau minta didiskon berapa supaya bisa dapat potongan berapa, katanya. Oke, saya kirim. Saudara, mintanya diskonnya 40 juta, saudara. Stino minta gimana? Tapi ternyata, saudara, majelis pusat kemudian membalas, Pak Steven nggak bisa ya jumlahnya segitu, tapi didiskon, saudara, 20 juta. Jadinya hutang kita tinggal bayar 40 juta. Oh berarti Tuhan mau nggak dulu merenovasi, saudara, bayar hutang, tapi bayar hutangnya di diskon jadi 40 juta. Oh, saudara, lagi kan dari bayar. Oh, udah kemarin dibayar, jadi tinggal 35 lagi. Saudara, dari 20 juta di mana? Nah, nggak usah lah banyak-banyak, 1 juta aja di mana? Betul? Ya, saudara, kalaupun fokus mau membayar, paling nggak 4 bulan juga itu, saudara. Kalau bayarnya 5 juta. Tapi ternyata Tuhan bilang jangan renovasi dulu, bayar Jadi kita akan bayar hutang yang tinggal 40 juta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan. Padahal sebelumnya minta surat dibantu, nggak dibantu, saudara. Tapi ini hari bisa didiskon, saudara. Itulah cara kerja Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga, wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada tujuan Allah. Ya, kalaupun tujuan Allah dalam berkarya tidak dapat kita pahami, sesungguhnya Tuhan itu bersifat sempurna dan yang terbaik. Itulah yang dikatakan di ayat 6, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa Allah bukan hanya membiarkan kejahatan keadilan terjadi di negeri Yehuda, tapi juga namun malah dengan sengaja membangkitkan Babel yang akan menghancurkan umatnya? Kenapa kok bisa diizinkan Tuhan itu? Ini, saudara, Allah melakukannya dengan maksud agar umatnya memahami konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap firman Allah. Jadi kenapa bangsa Yehuda pada akhirnya menerima itu semua yang tidak dapat dipahami oleh Habakuk awalnya? Tuhan punya tujuan supaya umatnya ini sadar, ya, umatnya ini sadar ada konsekuensi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap firman Allah. Itu yang dikatakan dalam Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 2, ayat 1 12 dan 2 ayat 1. Dikatakan di sana apa? Bukankah engkau ada sejak dahulu, Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Kami tidak akan mati, ya Tuhan. Mereka, yaitu bangsa Babel, bangsa Kasdim itu telah kau tetapkan untuk apa? Menghukum. Jadi yang tadi tidak dapat dipahami, rupanya Tuhan sedang taruh ini. Ada tujuan. Kenapa bangsa Babel itu menghancurkan umat atau bangsa Yehuda? Karena mereka melanggar perintah Allah. Makanya saudara, hati-hati juga kalau terjadi dalam diri kita hal-hal yang tidak kita pahami, periksa dulu. Amin. Siapa tahu dalam tanda kutip Tuhan mengapa menghukum? Karena ada apa? Pelanggaran firman Tuhan. Amin. Jangan langsung tanya aja mengapa Tuhan. Introspeksi diri dulu, lihat ke dalam apa ya Tuhan. Kayak kemarin kata Pak Purba kan, ya,
Jangan hanya kenapa. Coba lihat dulu, introspeksi dulu. Mana tahu ada terjadi pelanggaran. Amin. Bangkitnya bangsa Kasdi dan serbuan yang mereka lakukan terhadap Yerusalem bukanlah peristiwa yang diharapkan oleh Habakuk, tapi ia belajar untuk percaya bahwa tujuan Allah di bawah peristiwa itu adalah baik untuk menyadarkan umatnya. Ya. Menyadarkan umatnya bangsa Yehuda tentang pelanggaran mereka. Dikirim bangsa lain menghancurkan mereka. Ada amin. Dengan kata lain, Habakuk dalam iman berserah kepada urutan Allah dengan berserah kepada tujuan Allah. Allah senantiasa bekerja punya tujuan. Amin. Punya tujuan. Jadi kalau tidak dapat saudara pahami, pandanglah dari sudut pandang Allah. Kalau Anda tidak pahami, biarkanlah Allah berdaulat dengan cara kerjanya. Kalau Anda tidak memahami, Tuhan pasti punya tujuan. Cross check diri Anda. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, langkah-langkah menghadapi keadaan yang tidak dapat dipahami, ya, kalau Anda mengalami keadaan yang seperti dialami Habakuk, yang pertama, bawalah dengan jujur seluruh pertanyaan dan kegelisahan kita kepada Allah dalam doa. Sampaikan, Tuhan, kenapa ya kok keadaanku begini, ibuku begini, anakku begini, kerjaku begini, ekonomiku begini. Sampaikan kepada Tuhan, ya, dalam doa yang seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Yang kedua, tapi percayalah bahwa cara Allah senantiasa yang terbaik. Percaya apa yang Allah lakukan baik. Di dalam penyerahan diri kepada Allah, janganlah menuntut bahwa Allah harus bekerja menurut cara yang kita inginkan itu tadi. Allah itu cara kerjanya beda, bukan seperti kita. Yang ketiga, percayakan hasil akhir tujuan itu kepada Allah dan tetaplah setia melakukan tanggung jawab kita hari demi hari. Karena Allah melakukan segala sesuatu pasti ada tujuannya, dan tujuannya itu pasti mendatangkan kebaikan. 3 hal wujud dari iman yang sehat. Yang pertama, berserah kepada sudut pandang Allah. Amin. Amin. Jangan lihat dari sudut pandangmu sendiri saja. Amin. Lihat dari sudut pandang Allah. Amin. Yang kedua, berserah kepada cara Kerja Allah. Allah bekerja tidak selalu seperti cara kita, tidak seperti sesuai dengan keinginan kita. Amin. Dan yang ketiga, berserah kepada tujuan Allah. Allah itu bekerja pasti mendatangkan kebaikan. Tujuannya itu ada, mengapa diizinkan peristiwa demi peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita, dan percaya tujuan Tuhan itu pasti baik. Amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Mungkin kami Tuhan pernah mengalami, atau sekarang Tuhan kami sedang mengalami keadaan-keadaan di mana hal tersebut tidak kami inginkan, tidak kami harapkan, tapi itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan seringkali mungkin kami dalam keadaan yang sulit itu, kami tidak dapat memahaminya, sehingga kami bertanya, mengapa Tuhan kok Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan kok biarkan ini terjadi dalam hidup? Tapi hari ini kami belajar, sekalipun kami tidak dapat mengerti mengapa apa sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami mau belajar, aku tetap percaya kepadamu. Apapun yang terjadi, sekalipun kami tidak mengerti, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kami terbatas, sudut pandang kami terbatas, sedangkan Engkau Allah yang maha berhikmat, Engkau Allah yang jauh melihat lebih dari apa yang kami lihat. Dan Tuhan, seringkali apa yang Engkau lakukan tidak selalu seperti cara kerja kami, seperti yang kami inginkan, tapi di balik semuanya itu Tuhan, kami mau berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kami percaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, dan percaya di balik segala sesuatu ada satu maksud, ada satu tujuan yang indah yang Tuhan sedang siapkan bagi masa depan kami. Biarlah kami senantiasa berserah pada otoritas Tuhan,
kedaulatan Tuhan, bahwa Engkau yang maha kuasa, maha mulia, maha tahu, maha berhikmat, lebih daripada kami, ciptaan yang terbatas, yang tidak sempurna, yang penuh dengan kelemahan. Terima kasih buat firman-Mu ini, kami mau senantiasa percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.